Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah serta Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita pada kali ini masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kita diizinkan untuk bertemu dengan satu tahun baru dalam kalender Islam, yaitu tahun 1443 Hijriah. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan adanya tahun baru Hijriah. Ini mungkin ada beberapa di antara anak-anak ada yang belum tahu atau sudah tahu tetapi lupa. Anak sekalian, bahwa di setiap para nabi itu mempunyai cara atau mempunyai sistem perhitungan penanggalan, perkalenderan. Maka di nabi-nabi sebelumnya ada kalender. Kalau Nabi Musa ya mungkin dengan menggunakan kalendernya Nabi Musa. Nah, Nabi Isa begitu pula, beliau juga mempunyai perhitungan tahun. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, pada waktu Nabi belum ada sebenarnya. Ya, ini perlu kalian tahu bahwa pada masa Nabi itu penghitungan tahun berdasarkan kejadian yang menonjol pada waktu itu. Gitu. Contoh, Nabi Muhammad SAW lahir pada saat Ka'bah diserang oleh tentara Abrahah dengan mengendari gajah. Nah, untuk mengingatnya, maka tahun itu disebutnya tahun apa? Iya, tahun Fil atau tahun gajah. Itu berlangsung selama kepemimpinan Rasulullah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal, pada masa Khalifah Abu Bakar juga belum menggunakan kalender Hijriah, itu belum. Nah, setelah pada masa kepemimpinan Islam dipegang oleh Khalifah siapa setelah Abu Bakar? Ya, benar, Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat pemerintahan Khalifah Islam Umar bin Khattab, kemudian ada pemikiran. Ini utamanya untuk kegiatan administrasi kenegaraan ini, bagaimana penanggalannya, apakah umat Islam tidak mempunyai kalender tersendiri. Itu akhirnya muncul gagasan itu. Lalu ada usulan dari para sahabat-sahabat waktu itu, ya, para tabiin waktu itu mengusulkan, yaudah, kalender Islam dibentuk, dimulainya kapan? Nah, ada yang mengusulkan ini dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Itu usulan pertama. Kemudian usulan yang kedua, begini aja, dimulai dari masa Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama.
Itu. Ada lagi yang mengusulkan kalender Islam dimulai dari wafatnya Nabi. Nah, ada lagi yang mengusulkan dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah melalui rapat anak sekalian, melalui rapat negara itu. Nah, rapat akhirnya dari beberapa usulan tersebut disepakati bahwa kalender Islam dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Oke, itu sejarahnya. Nah itu durasinya berapa? Ya sama, yaitu 12 bulan. 12 bulan itu apa coba? Ada yang bisa menyebutkan? 1 bulan apa? Itu kayaknya ada lagunya ya. Kan ada yang sudah hafal lagunya. 1 bulan Muharram. Kalau di kalender Jawa namanya bulan Asyura atau Suro. 2 bulan Safar atau Sapar di Jawa. 3 bulan Rabiul Awal. Di Jawa namanya bulan Mulut. Kemudian 4 bulan Rabiul Tsani atau Ba'da Mulut di Jawa. Kemudian ada bulan Jumadil Ula. Kalau di Jawa Jumadil Awal. Ada Jumadis Tsani. Di Jawa Jumadil Akhir. Kemudian ada bulan Rajab, sama Rajab di Jawa Rejeb ya, Sasi Rejeb itu. Selanjutnya bulan Sya'ban. Setelah Rejeb Sya'ban. Itu di kalender Hijriah. Di Jawa namanya bulan Ruwah. Sya'ban itu Ruwah. Setelah Sya'ban apa Nana? Ramadan atau bulan puasa sasi poso. Setelah Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah, dan terakhir bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Nah, perhitungannya berdasarkan apa? Kalau di bulan Masehi itu perhitungannya berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Tapi kalau kalender Hijriah, ya, karena dimulainya dari hijrahnya Nabi, kalendernya namanya kalender Hijriah. Itu perhitungannya dengan menggunakan perputaran bulan terhadap bumi. Gitu. Ya, itu rotasinya kadang ya 30 hari dalam sebulan, ada kalanya 29 hari dan sebagainya. Itu nanti penetapannya ada melalui ru'yatul hilal atau mungkin hisab. Ada 2 penetapan kalender Hijriah. Nah, anak-anakku sekalian, ada pelajaran penting di sini. Dengan setiap kali kita memperingati tahun baru Hijriah. Hijriah yang ditandai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Lalu bagaimana kita meneladani hijrahnya Nabi itu? Apakah kita harus setiap kali ada tahun Hijriah kita berpindah dari tempat satu ke tempat lain? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Lalu bagaimana hijrah yang mesti kita bisa teladani, kita bisa memaknai hijrah itu, yaitu perpindahan dari hal-hal yang kurang baik menuju hal-hal yang baik. Ini menjadi sebuah catatan. Sebagaimana Allah telah perintahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 26. Ya. Inni muhajir ila Rabbi.
Ya, sesungguhnya saya itu berhijrah menuju kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhanku. Itu anak sekalian. Maka dari itu, bagaimana? Apakah selama setahun yang lalu itu kita sudah benar-benar sudah melaksanakan perintah Allah, atau masih banyak hal-hal yang kurang baik yang masih kita kerjakan? Maka kita harus segera berhijrah. Misalnya, kalau tahun kemarin kita masih sering durhaka kepada kedua orang tua, maka di tahun hijrah ini, tahun baru hijrah ini, kita mesti segera berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kemarin kita diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru, ada tugas, masih suka menunda-nunda atau bahkan tidak mengerjakan, mulai tahun baru hijrah ini kita membina diri, menghijrahkan diri kita dari bermalas-malasan menjadi rajin untuk belajar. Dari hal-hal omongan misalnya, kita suka masih ngomong yang jelek-jelek, kita masih suka mengumpat, ya kita gantilah kalimat-kalimat jelek itu dengan kalimat-kalimat yang lain yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang berisi zikrullah. Atau kemarin anak-anak atau kita semua masih ada yang suka sholat waktunya masih bolong-bolong, sholat 5 waktu. Ada yang belum 5 waktu kan? Ya, ada yang sholat sehari semalam hanya 1 kali, ada yang 2 kali. Sayang sekali. Ini harus segera dirubah, harus hijrah dari yang tadinya sholatnya hanya 2 kali, hanya 3 kali, hanya 4 kali dalam sehari semalam. Kita rubah, kita hijrah, sholat minimal itu sehari semalam 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terpenuhi semuanya, tidak ada yang bolong-bolong. Maka dari itu, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada anak-anak semuanya, mari kita bersama-sama hijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, hikmah tahun baru hijriah tahun 1443 tahun ini. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu menghijrahkan diri kita dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf, aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.